Hadis yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit parah dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai harta yang sangat banyak dan dia hanya mempunyai satu keturunan. Maka bertanyalah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah dan terjadi dialog ketika Rasulullah mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa dialog antara Rasulullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka ikutilah pelajaran hadis yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, para sahabatku sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, selalu mendapatkan karunia kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita karunia rizki yang cukup dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba kembali membaca hadis yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai bisa menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-1900. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat kurang lebih 1900 hadis yang disampaikan oleh pengarang dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul, berwasilah kepada mu'allif agar kita mendapatkan manfaat mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya menerangkan min kalami sayyidil mursalin, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ila hadratin Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadili, ila hadratin muallif kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, dari Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas. Jadi nama kunyahnya sahabat Sa'id bin Abi Waqqas adalah Abi Ishaq. Wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ada keterangan dari Kilab, Zuhrah bin Kilab, huna yaltaqi fi nasabihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keterangan, ada footnote nomor 1, ada footnote, ada keterangan huna yaltaqi fi nasabihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di Kilab, kakek buyut dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Uhayb, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sampai sini nasabnya yaltaqi fi nasabihi ma'a Rasulillah, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu keturunan. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan keturunan Rasulullah,
tapi kakek buyutnya satu keturunan. Bertemu di Kilab, Zuhra bin Kilab. Nah, di Kilab ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah, nasab Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Jadi kalau tidak salah, jadi nasab Rasulullah itu Muhammad bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Di Kilab ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah. Jadi bertemu di situ. Kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Jadi kalau dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Jadi Rasulullah sampai Kilab ini 5 keturunan ke atas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaid bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi lebih dekat. Ada 4 keturunan dari Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Kilab. Jadi lebih dekat Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Rasulullah kalau sampai Kilab. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaid bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Kursi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyrah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu 10 sahabat ahadil asyarah. Ada keterangan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Jadi sudah tidak pakai hisab, dijamin oleh Nabi masuk surga Allah. Siapakah mereka? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang kedua Umar bin Khattab, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Talha bin Ubaidillah. Jadi Talha bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam. Ini termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedelapan baru Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Yang kesembilan yaitu Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Dan yang ke-10 Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka termasuk orang-orang yang terdahulu memasuki agama Islam, orang-orang yang pertama yang masuk di dalam agama Islam. Saya teruskan. Al-Mashhud lahumu bil jannah, termasuk syahid yang dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'is taddabi. Rasulullah mendatangiku ketika di tahun haji wada' min waja'is taddabi, dan aku dalam keadaan sakit yang sangat parah, sakit yang keras di tahun haji wada'. Jadi Rasulullah mendatangi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam keadaan sakit ketika Rasulullah dan para sahabat yang lain melaksanakan haji wada'. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya aku telah sampai kepada sakit. Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit, mata sebagaimana yang engkau lihat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, inni qad balagha bi minal waja'i. Sesungguhnya aku telah sampai kepada sakitku. Aku sakit dalam keadaan sakit yang keras. Matara, sebagaimana yang kau lihat. Wa ana zumalin, dan aku termasuk orang yang mempunyai harta. Wala yarithuni, dan tidak ada yang mewarisiku. Wala yarithuni, dan tidak ada yang mewarisiku illa bnatulli, kecuali satu anak perempuanku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Afatasaddaqu, Sa'ad melanjutkan perkataannya, afatasaddaqu bisulusai mali, apakah boleh aku memberikan kepadanya 2/3 hartaku. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas akan mewariskan 2/3 dari hartanya. Qala, Rasulullah bersabda, la, tidak boleh. Qultu, aku berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fasyatru ya Rasulullah, kalau separuh bagaimana ya Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda, la, tidak boleh. Qultu, aku berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi bersabda, as-sulusu, ya 1/3, was-sulusu katsir, 1/3 ini sudah banyak, au kabirun, atau sudah sangat besar, kata Nabi. Jadi ini mengandung kaidah hukum bahwa wasiat orang yang akan meninggal atau wasiat orang yang masih hidup, belum meninggal, kalau meninggal sudah waris namanya. Tapi kalau masih hidup namanya mewasiatkan. Wasiat itu paling banyak 1/3. 1/3 dari semua hartanya. Tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi dari hadis ini timbul kaidah hukum. Tidak boleh memberikan wasiat harta kepada anaknya sekalipun lebih dari 1/3. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, 1/3 itu sudah banyak, au kabirun, atau sudah sangat besar. Innaka antazar warasataka aghniya'a khairum min antazarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Innaka, sesungguhnya kamu, intazar, apabila meninggalkan, warasataka, kamu mewariskan aghniya'a khairun, mewariskan kepada ahli warismu aghniya, menjadi kaya,
itu khairun, lebih baik min antadharhum alatan, daripada kamu mewariskan kepada ahli warismu dalam keadaan miskin. Innaka antadhar warasataka aghniya'a khairun, sesungguhnya engkau memberikan warisan kepada ahli warismu. Khairun itu lebih baik dalam keadaan mereka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan aghniya, dalam keadaan mampu, dalam keadaan berkecukupan. Min antadharahum alatan, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin atau kekurangan. Yatakaffafuna nas, sampai mereka meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqo, dan sesungguhnya kamu lan tunfiqo, sekali-kali tidak akan memberikan nafkah, nafakotan, tidak akan memberikan nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah atas sedekah, atas warisan, atas wasiat harta yang kamu berikan kepadanya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai apa yang kamu berikan di mulut istrimu, apa yang kamu suapkan di mulut istrimu, itu termasuk dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian berkata, fakultu, aku berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabat ini melakukan haji wada? Apakah aku akan ditinggalkan ke Madinah? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Maka dia berkata, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabatku yang telah menjalankan haji wada. Setelah mereka menjalankan haji wada, apakah aku akan ditinggalkan? Qala, Nabi bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, lan tukhallafa, sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Fata'amala amalan, maka beramallah dengan satu amalan, tabdaghi bihi wajh Allah, yang sampai menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illazdadta bihi, kecuali Allah akan memberikan tambahan kepadamu, darajatan wa rif'atan, derajat dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi. Jadi saat berkata, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku ketika mereka melakukan haji wada? Apakah aku akan ditinggalkan di kota Mekah setelah kepergian sahabat-sahabatku? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan. Maka kamu harus beramal. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Beramallah untuk mencari keridhaan Allah. Lazzatta bihi darajatan wa rif'atan. Kecuali Allah akan memberikan tambahan derajat dan ketinggian kepadamu. Wala'allaka, barangkali, an
tukhallafa. Kamu akan ditinggal. Barangkali kamu akan ditinggal. Fata'ala yantafi'a bika aqwamun. Sampai kau bisa memberikan manfaat kepada satu kaum, kepada seseorang. Wa yudharra bika akharun. Ataukah kamu akan memberi mazarat, memberi sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Jadi ini perkataan Nabi, wala'allaka barangkali jika kamu ditinggal sehingga kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ataukah justru kamu memberikan madarat, memberikan keburukan kepada orang lain. Kemudian saat berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan sahabat-sahabatku. Hijratahum, janganlah engkau biarkan hijrahnya para sahabat-sahabatku. Ya Allah, biarkanlah sahabatku berhijrah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kembalikan mereka sahabatku ala aqabihim, pada tempatnya semula. Jadi ini salah satu doa dari sahabat bin Abi Waqqas. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, biarkanlah li ashabi, kepada sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrahnya mereka. Maksudnya biarkan mereka hijrah. Wala taruddahum, dan jangan tinggalkan mereka. Jangan biarkan mereka. Jangan kembalikan mereka ala aqabihim, kepada tempatnya semula, yaitu di Mekah. Jadi biarkan sahabatku ini hijrah. Jangan dikembalikan kepada tempatnya semula. Lakinil ba'isu Sa'd bin Haulah. Tetapi yang sangat menyedihkan bagi Nabi yaitu Sa'id bin Haulah. Yarfi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat menyayangkan an mata bi Makkah, kematian atau kewafatan Sa'id bin Haulah. Tetapi Sa'id bin Haulah meninggal di kota Mekah. Ini hadis yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yarfi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyayangkan an mata bi Makkah, menyayangkan Sa'id bin Haulah meninggal di Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Sahabatku sekalian, ini hadis yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya ingin bercerita sedikit tentang sahabat bin Abi Waqqas, termasuk sahabat yang 10 dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat, termasuk sahabat yang terkemuka, termasuk sahabat yang terkemuka di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Awal dia memeluk Islam, ada satu cerita yang cukup mengharukan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas permulaan
memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bin Abi Waqqas ini terkenal dekat dengan orang tuanya, khususnya ibunya. Tetapi walaupun kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ibunya yang sangat besar, ketika beliau masuk Islam, ibunya menampakkan perasaan yang tidak suka. Bahkan mengancamnya dengan berbagai ancaman yang sangat menyakitkan hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat bercerita, ini Sayyidina Umar selalu teringat peristiwa ini. Saat bercerita, Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita kepada Rasulullah, ketika ibu saya mendengar bahwa saya masuk Islam, wahai Rasulullah, ibu saya sempat marah dan sangat marah. Dan dia mendatangiku, kata Sa'ad. Dia berkata, wahai Sa'ad, agama apa yang telah engkau rangkul ini? Agama apa yang telah engkau peluk ini? Yang menjauhkanmu dari agama ayah dan ibumu, kata ibunya Sa'ad. Setelah itu ibunya berkata, demi Tuhan, apakah engkau memilih meninggalkan agama barumu ini, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati? Jadi ibunya mogok makan dan minum. Mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas, jika kamu terus memeluk agamamu ini, maka aku akan tidak pernah makan dan minum sampai aku mati, kata ibunya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, jangan lakukan itu, wahai ibu. Jangan lakukan itu, wahai ibu. Karena saya tidak akan melepaskan agama yang aku peluk ini. Walaupun engkau mempunyai beberapa nyawa dan satu persatu melayang meninggalkan jasadmu, maka aku akan tetap memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun engkau mempunyai berpuluh-puluh nyawa, beberapa nyawa, dan lepas satu persatu dari jasadmu, maka aku akan tidak pernah meninggalkan agama yang telah menjadi pilihanku yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa ini sampai turun ayat. Di dalam turun ayat surat Al-Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Aniskurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadamulah, hanya kepadakulah kamu kembali. Turun surat Al-Luqman karena peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian turun juga surat Al-Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksamu
ala antusrika, untuk mempersekutukan aku, kata Allah. Ala antusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, untuk mempersekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, fala tuti'huma, maka jangan kamu mengikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dawuhnya firman Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu menyuruh, memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mempersekutukan aku dengan sesuatu, kata Allah, jangan kamu nurut, fala tuti'huma. Tetapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah keduanya, tetap bergaulah dengan keduanya di dunia, fid dunya ma'rufa, dalam keadaan ma'ruf, dalam keadaan baik. Ma'ruf itu melebihi hasan. Hasan itu baik, ma'ruf itu juga baik, tetapi melebihi hasan, melebihi baik. Ma'ruf itu kebaikan yang dilatar belakangi oleh sopan santun yang luar biasa. Kebaikan yang dilatar belakangi oleh sopan santun. Kebaikan yang dilatar belakangi, yang dilambari oleh kasih sayang. Jadi meskipun orang tuanya dalam keadaan musyrik sekalipun, dalam keadaan bukan Islam, tetapi ada perintah Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya, kedua orang tuamu, fid dunya, pergaulilah di dunia dalam keadaan ma'ruf, dalam keadaan baik, dalam keadaan kasih sayang, dalam keadaan tetap sopan santun, dan dalam keadaan sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum, kemudian kamu semua akan kembali kepadaku. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah sebab peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maka turunlah surat Luqman ayat 14 dan 15 yang sebagaimana saya baca tadi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sungguh luar biasa ketika menetapkan dirinya untuk masuk dalam Islam. Sampai dipaksa oleh orang tuanya. Sampai orang tuanya mogok makan. Mengancam Sa'ad, kalau engkau tidak meninggalkan agamamu yang kamu peluk itu, maka aku tidak akan pernah makan dan minum sampai aku akan mati. Dan engkau akan menyesal karena perbuatanmu ini, kata ibunya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Abi Waqqas menjawab, jangan lakukan itu wahai ibu, karena saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini untuk apapun. Agama yang dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Mendengar hal itu, ibunya kembali melanjutkan ancamannya. Selama berhari-hari, ibunya tidak makan dan minum, agar saat meninggalkan agama barunya ini, sampai ibunya menjadi kurus dan lemah. Berkali-kali Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya untuk membujuk ibunya agar dia mau makan. Tetapi ibunya terus menolak. Ibunya bersikeras tidak akan makan dan minum sampai meninggal, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama barunya itu. Sampai pada saat yang ditentukan, Sa'ad berkata kepada ibunya, wahai ibuku, meskipun cintaku sangat kuat kepadamu, cintaku untuk Allah dan Rasulnya lebih kuat, wahai ibu.
cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih kuat. Meskipun cintaku kepadamu sangat besar, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya sangat lebih besar dari cintaku kepadamu. Demi Allah, wahai ibu, jika engkau memiliki 1000 nyawa, ini perkataan Sa'ad yang membuat Allah kagum kepada Sa'ad. Demi Allah, wahai ibu, jika engkau memiliki 1000 nyawa sekalipun, jika engkau memiliki 1000 nyawa sekalipun, dan satu demi satu nyawa itu pergi dari jasadmu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku untuk apapun. Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku yang telah aku pegang, yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Satu kekerasan ibunya ternyata dibalas dengan kekerasan hati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Semakin ibunya seperti itu, maka Sa'ad semakin keras memegang agamanya, semakin teguh memegang agamanya. Ini sampai Allah menurunkan surat Luqman ayat 14 dan 15. Dan tetapi pada akhirnya setelah ibunya melihat kekerasan hati Sa'ad, kemudian ibunya mengalah dan akhirnya mau makan dan minum kembali. Inilah satu cerita yang sangat luar biasa yang terjadi ketika mula-mula Sa'ad memeluk agama Islam. Kita telah lahir dalam keadaan Islam, orang tua kita Islam, maka peristiwa seperti ini tidak mungkin terjadi pada kita. Kita tidak bisa bayangkan apabila peristiwa seperti ini menimpa kita. Apakah kita akan kuat sekuat Sa'ad bin Abi Waqqas, ataukah kita akan jatuh lemah meninggalkan agama yang telah kita yakini. Ini ujian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pertama kali memeluk agama Islam. Maka pantaslah jika Sa'ad termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Inilah satu cerita, satu pelajaran bagi kita di dalam memahami peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah SAW, yang khususnya di hadis yang ke-6 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, satu sahabat Nabi yang terkemuka di hadapan Rasulullah, maupun termasuk orang-orang yang terkemuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sahabat Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa sampai selesai mengaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin adalah yang berisi kalam-kalam Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bawa berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.